anak-anak itu gak bahagia. Saya pernah ngajar di Kelapa Gading kelas 7. Kelas 7 itu kelas berapa sih? SD. Kalau SMP kelas 1 ya. Itu satu kelas ada 30 orang apa? Anak-anak, siapa di sini yang belum pernah nonton film porno? Gak ada yang 7 tahun. Siapa di sini yang sudah pernah nonton film porno? Tunjuk tangan semua. Biar cewek, biar cowok. Saya tanya sama kamu nonton film porno tahu dari mana? Itu anak ini. Ya elah, Ibu Jelita hari gini Bu nanya saya nonton di mana? Itu saya mau pingsan. Serius? Ini saya yang terlalu kuno, gitu kan ya? Atau ini anak-anak terlalu maju? Bayangkan anak-anak itu kelas 7. Ngeri kan? Itu sekolah minggu loh dia. Tapi bisa, terus kita lagi bikin, anak-anaknya lagi bikin apa ya? Di sekolah di SMP itu kan ada masa-masa itu apa namanya? Mata pelajaran apa ya? Tata boga ya. Jadi saya kan guru BK. Kantor saya dekat anak-anak ini ruang tata boga. Jadi mereka ini basah. Saya kira ini karena air gitu kan. Ya anak-anak ngomongin apa tapi yang gelisah gitu. Saya tanya, apa yang basah? Enggak Bu, apa gitu kan? Ya ada yang basah. Karena mereka udah transfer apa? Film-film porno, gambar-gambar porno. Itu mereka depannya di apa? Di lock, picture-nya juga di password-nya banyak. Saya ambil semua handphone mereka. Itu semua mereka password. Itulah anak-anak kita dengan zaman teknologi sekarang. Coba, anak-anak itu lebih baik gak makan daripada badan kuota kan? Bener gak? Gak usah deh gak makan, yang penting HP-nya ada. Makanya kalau promosi sekolah, itu anak-anak nanya gini, Ibu, di sekolah itu bisa bawa HP gak? Itu pertanyaan. Ibu, di sana ada internetnya gak? Itu gak ditanya. Ibu, di sekolah itu gurunya bagus gak? Bu, fasilitasnya ada alat olahraga enggak atau apa enggak? Bu, di sana boleh enggak pakai HP? Bu, di sana ada internet. Nah, sudah. Dan itu anak sekolah minggu. Kalau di gereja kelas apa itu? Kelas besar ya? Kalau anak kelas 1 kelas remaja ya? Kalau kelas 1 SMP ya? Kelas remaja. Bayangkan kalau guru sekolah minggu enggak ngerti persoalan ini. Iya kan? Bahkan yang paling sangat menyedihkan saya, satu anaknya cantik lembut, ya kan? Ternyata mungkin dia gelisah karena kita bikin retret untuk anak-anak SMP kelas 1 sampai kelas 3. Karena saya anak kelas 8. Terus dia nanya, lalu dia panggil saya, Ibu boleh nggak saya jujur? Jujur apaan? Saya kaki nggak pernah saya bayangkan. Itu dia praktek film porno, melakukan pemuasan hawa nafsunya dengan caranya sendiri. Dia menggunakan apa itu? Saya sampai nggak habis akal saya. Saya tanya, siapa yang ngajarin kamu begini? Saya nonton Bu di sini. Sudah berapa lama kamu lakukan? Sejak kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD bayangkan. Dia perempuan menggunakan sebuah alat untuk memuaskan hawa nafsunya. Itu dari kelas 3 SD. Itu persoalan kita anak-anak hari ini teman-teman. Makanya kita sebagai guru sekolah minggu itu ngerti gak anak-anak di luar sana pengaruhnya, tantangan mereka di sekolah, di lingkungan mereka. Lalu mereka ke sekolah minggu kan pengen tahu yang benar, yang baik kan? Jadi ini persoalan di perkembangan anak-anak hari ini. Karena sekarang nonton TikTok, ya kan? Semua bisa lintas, apalagi snack video, ya kan? Apalagi itu terbuka semua. Dan itu ditiru oleh anak-anak karena mendorong mereka kan ingin cari tahu. Dan mereka mau uji coba. Itu saya temukan banyak anak yang seperti itu. Bahkan lesbi loh anak SMP. Saya nangani anak-anak
bukan handphone kan? Coba ini, ibu-ibu kalau ada yang nangis kasih apa? Kasih kue atau kasih HP? Kebanyakan kasih HP. Anak adik saya belum punya HP. 1 tahun, 2 tahun tuh gak bisa buka HP, gak bisa buka YouTube. Nah ini tantangan guru sekolah minggu loh. Tantangan anak-anak di era zaman yang terbuka ini. Maka kita harus punya kepekaan yang tinggi sebagai guru sekolah minggu mengenal anak-anak yang kita ajar. Itu bisa kok dideteksi dari perilakunya. Ya kan? Kalau diem aja harus curigai. Diem aja juga. Itu juga harus dicek. Jangan bilang ini nurut, baik, belum tentu. Seperti yang saya katakan tadi, anaknya lembut pokoknya nggak bisa diterima deh. Anak ini lembut, baik, pendiam. Ini nggak tahu nih dia nonton film porno nggak bisa lepas. Bagaimana caranya Bu saya bisa lepas? Mungkin sekarang sudah kuliah barangkali itu anak. Ini tantangan kita guru-guru sekolah minggu ya. Makanya kita harus memahami secara relevan. Nah pertanyaannya tadi implementasi dalam konteks kita. Teman-teman bisa daftarkan masing-masing. Ini saya tidak tulis ya. Saya tahu kebutuhan kita, respon kita, penerimaan kita terhadap apa yang saya sampaikan. Nah di sini adalah bagaimana masing-masing kita bisa mendaftarkan sebagai guru implementasi dalam konteks kita keteladanan Yesus maka 1. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu ya. Masing-masing kita yang harus punya komitmen itu. 1, 2, 3, 4. Karena tanggung jawab kita nanti di hadapan Tuhan. Jangan sampai nanti guru sekolah minggu yang dibuang ke neraka daripada anak-anak didiknya. Yang antri kok ternyata guru sekolah minggu ini. Kenapa? Karena tadi mengajar tidak benar. Ya kan? Nah ini yang perlu juga jadi ketakutan kita. Jangan sampai saya sebagai guru sekolah minggu, tapi saya duluan yang ada di depan masuk ke ruang kebinasaan, ya kan? Karena tadi kita lupa pada hakikat atau tugas atau apa yang harus kita terapkan dalam hidup kita sebagai guru sekolah minggu. Nah, ini bisa teman-teman sendiri mendaftarkannya. Implementasi dalam konteks kita sebagai guru hari ini. Kalau Yesus itu masih relevan, apa yang harus saya buat untuk saya? Apa yang harus saya lakukan untuk saya, kan begitu ya? Karena di sini sudah berpengalaman semua. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Karena cuma sampai di sini saja. Setelah itu kita beri. Ada? Kalau nggak ada pertanyaan, ya atau kajian lah, namanya cerita ya. Nggak usah panggil ibu, kajian. Panggil cerita juga boleh, nggak apa-apa. Mungkin ada yang perlu ditanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, kita cari satu. Silakan. Ya, makasih Kak Jelita untuk bahasan singkat ya, saya bilang. Jadi mengutip ke pembahasan terakhir tadi mengenai challenge, tantangan seorang guru sekolah minggu untuk kehidupan anak sekolah minggu saat ini, di mana mereka itu boleh saya bilang lebih dominan tertarik dengan teknologi dan tidak lagi respect terhadap sesuatu yang bersifat klasik. Pertanyaannya, apa yang guru sekolah minggu lakukan sehingga 1. Mengajak anak didik ke arah yang klasik, atau yang kedua menyesuaikan cara belajar atau menyesuaikan pengajaran ke zaman now, zaman sekarang, sehingga kita dapat mengirim anak-anak kita itu ya boleh kita sebutkan ke jalan yang benar, sehingga mereka nggak akan jauh terbawa dengan arus yang nggak benar. Ya demikian cerita. Terima kasih.
Kabar baik itu kan harus tetap menjadi dasar. Itu harus, karena sumber pengajaran kita. Lalu bagaimana yang klasik ini bisa masuk pada zaman yang modern hari ini? Ya kan begitu ya, supaya bisa tetap direspon, diterima kan begitu ya. Nah apalagi kalau kita tahu pengajaran sekarang ini termasuk yang lagi rame apa itu? Kristen progresif, ya kan? Sasarannya siapa sih? Anak-anak muda kan itu? Ya kan? Nah anak-anak muda ini siapa? Itu mereka adalah orang-orang yang bermasalah. Mereka yang punya problem dengan dirinya. Itu hampir semua dalam penelitian ya. Mereka yang masuk dengan ajaran-ajaran yang dianggap klasik menjadi modern. Kan progresif ya. Itu kan berkembang kan. Kekinian kan begitu menurut mereka. Nah kalau Yesus itu adalah orang baik dan hanya orang baik yang percaya Yesus yang katanya harus selamat, itu nggak modern lagi. Nggak ini apa sih namanya? Nggak up to date. Yang up to date itu bahwa karena Yesus mengikuti zaman, semua orang itu bisa diselamatkan. Nah ini kan penyimpangan kalau menurut kita ajaran klasik, ajaran dasar Alkitab itu kan nggak boleh keluar dari sana. Lalu bagaimana ini kita sebagai guru sekolah minggu agar apa yang kita sampaikan itu menarik untuk anak-anak? Nah teman-teman, ini sekali lagi saya bilang kontekstual. Yang relevan untuk anak-anak itu apa? Kita kan harus hidup di zamannya mereka juga. Kita harus mengenali anak-anak. Kita harus punya yang disebut tadi bahwa pendampingan, pembimbingan, kedekatan, relasi itulah yang harus kita juga bangun salah satunya. Kalau enggak, kita nggak bisa kena sama mereka. Saya punya anak, pelayanan saya itu pendiam, sangat pendiam. Sampai mamanya aja bingung ini anak bagaimana caranya mau cerita. 1 tahun saya buat pendampingan dengan anak ini. Puji Tuhan. Dan saya harus hidup seperti bahasanya dia gitu. Saya harus menyesuaikan diri dengan usianya, pengertiannya, perasaannya. Kan kita gak bisa memaksakan perasaan kita seperti diikuti oleh anak, gak bisa. Kita yang harus menyesuaikan. Makanya kita perlu mengenal anak-anak kita, backgroundnya, latar belakangnya, lingkungannya itu kita harus tahu supaya kita bisa masuk. Lalu kebutuhan dia apa? Makanya nanti yang klasik bisa jadi modern. Karena penyampaian kita, pendekatan kita, komunikasi kita itu bisa diterima oleh dia. Karena metode apapun yang kita gunakan, kalau anak itu tidak kita dapatkan, saya bilang apa itu? Tidak kita dapatkan dirinya, gak bisa juga. Karena mereka tuh sudah di dunia sendiri, yang sudah bermain di dunia teknologi. Gak bisa kalau kita tidak, makanya kalau dia hobi, saya biasa suka masuk dari hobinya. Hari ini kan ada bola ini, gitu kan ya. Kamu gimana nih lihat bola? Kita kan dia nanya, karena dia tertarik. Jadi kita harus tahu apa yang dia tertarik. Kita harus tahu apa yang dia suka. Kita harus masuk dari sana. Kalau enggak kita nggak diterima. Kita kan sudah orang klasik juga. Bayangin generasi Z ke generasi apa sekarang nih? Sekarang Gen Z istilahnya ya. Kita generasi apa nih? Usia-usia 70 tahun ini kan. Apalagi yang ada sekolah minggu seperti Bu Wahyu. Bayangkanlah. Gap generation lah. Iya kan? Gap banget. Itu sudah sangat jauh gapnya. Sedangkan yang usia seperti ini aja gapnya jauh kan? Benar? Lalu bagaimana ini yang harus menyesuaikan diri siapa? Anak itu yang masuk ke kita atau kita? Kenapa penting disebut regenerasi dalam guru sekolah minggu itu? Supaya tadi bisa gap itu dijawab. Tadi Pak, kita sekali lagi perlu adanya namanya
progresif itu mereka merasa diterima di sana. Mereka merasa ide-ide mereka diterima. Itu salah satunya kenapa Kristen-Kristen yang modern begitu, karena dia tahu persoalan anak-anak, generasi muda, sehingga mereka bisa welcome. Nah kita kan terlalu kuno kan, terus kita bertahan gitu dengan gayanya kita. Hei hari gini, makanya kenapa gereja banyak ditinggali, gereja-gereja karismatik itu lebih tertarik. Kenapa? Karena mereka tahu kebutuhan anak-anaknya. Sekolah minggu itu mereka bisa ruangan aja didesain dengan baik. Ini dari sisi ruangan loh ya. Kita kan begitu aja ya. Benar gak ya? Coba teman-teman Bapak Ibu pergi cek ke gereja-gereja yang sudah kita bilang lah modern ya. Kalau GMI kan masih klasik ya. Kelompok klasik ya enggak sih? Tapi coba lihat gereja-gereja karismatik. Wah itu mereka untuk sekolah minggu prioritas. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa generasi ini adalah generasi masa depan. Makanya kalau kita mau belajar lagi, keuangan gereja lebih banyak untuk prenatal kah atau apa gitu ya. Tapi itu sekolah minggu. Beli alat peraga aja, ajuin proposal, mikir gak? Ngundang orang-orang yang ahli datang melengkapi guru sekolah minggu, mikir gak? Kalau mereka enggak. Karena apa tahu? Generasi muda itu adalah masa depan gereja. Jadi mereka fokus. Dari sisi dana aja mereka fokus. Supaya guru-guru itu kreatif. Kan gitu ya. Menjawab tadi yang Bapak tanya tadi. Meskipun teologi atau kabar baik itu menurut kita klasik, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang diminati. Kan kita bisa buat penelitian anak-anak muda di gereja-gereja karismatik itu spiritnya berbeda kan? Ini kan kita harus studi banding namanya kan? Jangan puas dengan ya saya menyukai guru sekolah minggu, saya menyukai ngajar sekaligus sekolah minggu, kan gak berhenti sampai di sana. Makanya tadi kita bikin kurikulum itulah yang akan kita bisa evaluasi. Baik guru sekolah minggunya, baik anak sekolah minggunya, baik lembaga gereja ini. Sampai gak kita? Lalu kita buat penelitian anak-anak kita secara rohani setelah usia sekian, mereka di masyarakat, mereka di pekerjaan, kita juga harus cek, ada gak pantauan itu? Atau kita lepas aja gitu? Jadi bisa begitu. Jadi itu jawaban saya Pak. Bukan hanya bahwa metode atau alat-alat peraga yang modern, bukan di situ yang paling utama. Tapi hubungan relasi kan sekarang anak-anak kan kehilangan relasi sebenarnya kan. Dengan adanya gadget kan akhirnya independen lebih kuat kan. Bayangkan ibu-ibu kalau pulang ke rumah sekarang ini, bapak main gadget, mama main gadget, anak main gadget. Iya sih. Iya Pak. Diam kan? Diam. Sunyi sepi. Gak ada lagi yang dulu ngobrol gitu kan, ada gini dicari. Susah. Anak begitu pulang sekolah langsung ke kamar kan. Ponakan saya kalau ke rumah itu langsung ke kamar. Ngapain? Sibuk kan dengan HP-nya. Di HP itu nggak tahu makanan siapa yang sedang dia. Ponakan saya mau ajak ke mall, saya nggak mau dia. Lebih baik dia di kamar main. Sampai saya marah-marah. Bayangkan sampai begitu. Nah ini harus diperiksa oleh guru-guru sekolah minggu di rumah. Bagaimana anak-anak di rumah Bu? Bagaimana? Begitu sekolah minggu datang, konseling dong. Ambil waktu bicara, ngobrol dulu. Jangan langsung, Dek kamu di rumah main HP ya kata mama. Besoknya nggak datang lagi sekolah minggu. Itu kita merusak mental dan kepercayaan dia kepada kita. Ya kan? Kalau anak-anak udah nggak trust sama kita, lu mau kasih coklat, mau kasih apa pun, bayangin sebegitu rumitnya pendekatan pada anak-anak generasi Z sekarang. Apalagi generasi Alpha. Melek HP kan? Bener gak?
Anak-anak baru poek gitu kan, ya. Mamanya udah dengerin HP kan. Makanya sekarang anak-anak baru lahir dan tahu dia selfie. Coba lihat. Baru lahir loh ya, begitu suruh foto matanya bisa terbuka loh. Saya memang sekarang ini rusak juga. Coba, kalau guru sekolah ini nggak melek persoalan ini, kita mau ngomong apa? Kita mau bikin apa? Nggak ada. Tahun ke tahun guru sekolah minggu, anak sekolah minggu, gereja ini nggak akan nambah. Yang ada itu hilang, bener nggak? Generasi gereja ini anak-anak nanti pindah di mana? Di gerejanya Gilbert Limento. Nanti kalian lihat di Indonesia dari riasan. Padahal sekolah minggu di sini gitu kan ya. Lah dia pelayanan di sana. Coba, apa ini nggak menyakitkan? Udah guru sekolah minggu yang muntah-muntah persiapan gitu kan ya. Udah datangkan dokter jelita sinte ke sini. Sekolah minggunya 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, apa mereka cinta gereja ini? Itu harus jadi pertanyaan. Bukan soal metode dialog nanti yang akan disampaikan, no Bapak Ibu. Bukan bisa. Tapi trust anak-anak kepada guru sekolah minggu, kalau kena hatinya, itu gampang disuapin kan? Benar nggak? Gampang dia. Nah itu persoalan sekarang. Ada lagi pertanyaan? Kira-kira jadi persoalan ibu-ibu nih. Gak ada waktu loh ya, kan nanti kita gak ada lagi ngobrol nih. Ada ya? Iya. Ini apa dulu nih? Silakan mau duduk. Oh iya, pertanyaan saya gini Kak, itu tadi sedikit ada Relax aja. pertanyaannya Pak. Maksudnya gini, kita kan kalau di sekolah minggu itu kan kalau secara formalnya kita tahu ketemu sekali seminggu nih. Nah, contoh nih kita udah tahu nih ada anak yang bukan bermasalah ya, telat. Ini contoh maksudnya. Tapi itu salah satu berarti anak ini kenapa ya bisa telat terus? Nah, kita tanya kenapa telat gitu? Oh iya tadi telat bangun, mama papa juga telat bangun gitu kan. Nah ternyata dia di sekolah juga seperti itu setiap hari. Nah hari ini kita udah jelasin nih. Oh kamu berarti nggak boleh telat. Kamu sekolah di mana gitu kan? Kamu harus ini gitu ya. Maksudnya kita udah kasih tahu lah kalau sebagai anak Tuhan harus tepat waktu, nggak boleh kalau berangkat sekolah nggak boleh buru-buru nanti bisa kecelakaan segala macam. Nah, tapi terjadi seperti itu lagi. Nah, saya memikirkan seperti ini. Kita kan kalau sekolah minggu itu terbatas ya, Kak ya. Bagaimana cara kami, maksudnya gini, jadi kalau mendengar cerita tadi kan jadi banyak jadi tanggung jawab kita sendiri nih sebagai guru sekolah minggu. Sementara kita jangan mengabaikan bahwa anak ini butuh pendidikan agama Kristen di keluarga. Dasarnya di keluarga, benar tidak? Nah, maksudnya bagaimana cara kami sebagai guru sekolah minggu mengkomunikasikan kepada orang tua anak ini bagaimana di rumah? Maksudnya selain berkunjung tadi, memang kalau berkunjung kami udah pernah lakuin, cuman memang nggak efektif. Kenapa? Karena kebanyakan kita di sini kan orang tuanya pekerja dan hari Minggu itu dipakai kayak jalan-jalan atau kadang ke rumah keluarga atau kebanyakan kan sih orang Batak sama papanya arisan segala macam. Jadi kalau kita berkunjung kadang nggak ketemu tuh waktunya. Nah, maksudnya bagaimana cara kami mengkomunikasikan ke orang tua perkembangan anak ini seperti apa di rumah dan kenapa bisa telat terus dan dia nggak bisa berubah atau mungkin sebenarnya kita udah tahu permasalahannya dia. Nah, bagaimana tanpa menyinggung perasaan orang tua, takutnya orang tuanya kan merasa juga ini bilang gue nih begini nih kayak gini. Nah, tapi sebenarnya kalau lihat dari cerita si anak, ini orang tuanya juga nggak kerja sama kami gitu loh. Maksudnya bagaimana? Apakah kami harus bikin pertemuan seperti ini, ataukah kami bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu loh supaya anak ini kami kan punya visi dan misi yang sama nih biar anak ini sampai kepada goalnya gitu. Itu sih. Ada yang mau jawab? Ya, alangkah baik juga kalau orang tua bisa dibawa ketemu begini, ya kan? Kita kan mau sosialisasi nih, menyatukan visi. Sekolah itu punya program begini loh, Bapak Ibu, kami punya goal, visi kami di sekolah minggu ini. Nah, strategi kami untuk mencapai itu salah satunya adalah bagaimana kami mengumpulkan orang tua tujuannya supaya kita bisa, Bapak Ibu mengerti program kami dan didukung oleh Bapak Ibu. Kan bisa begitu, kan sosialisasi. Nah, itu perlu juga orang tua tahu. Jangan-jangan selama ini orang tua juga nggak tahu program gereja, program sekolah minggu. Nggak tahu. Nah,
gitu kan ya. Dimuridkan mereka. Jadi semua guru sekolah minggu punya tanggung jawab. Cara membangun komunikasi kan baik sekali. Hei, hari ini kamu ngapain? Kan bisa saja bahasa mereka ya. Itu pasti mereka merasa dihargai, diterima, diperhatikan. Oh, hari Minggu sebelum pulang, semua kakak-kakak yang punya anak rohani punya jadwal bagaimana mereka dikonseling. Konseling itu jangan hanya ada firman Tuhan ini di DIA tadi begini-begini. Enggak, aja ngobrol. Gimana tadi kamu dapat nggak cerita yang disampaikan kakak tadi? Kan kita harus tanya nih. Di sekolah teman kamu siapa sih teman akrab kamu? Kamu di sekolah tuh punya guru favorit nggak? Itu kita bisa banyak cara untuk bisa membangun komunikasi dengan anak. Contoh tadi, anak yang paling pendiam di muka bumi ini kata emaknya, nggak pernah ngobrol, mamanya nggak tahu isi hati anaknya apa. Haji atau saya berusaha juga putar kepala, bahkan saya doa puasa. Saya harus doa puasa untuk satu anak ini, tujuannya cuma satu. Bagaimana saya membangun komunikasi dengan dia? Tadi hikmat. Hikmat itu membuat kita pandai tahu kebutuhan anak apa yang harus saya lakukan. Gitu kan. Jadi jangan merasa bahwa setelah lepas dari sekolah minggu itu bukan bagian saya. Guru sekolah minggu jadi pendoa. Pendoa buat anak-anaknya. Makanya guru sekolah minggu harus punya anak bina, ada kayak kelompok lah ya. Apakah guru sekolah minggu punya anak asuhnya 2 atau adik rohaninya apa istilahnya saya nggak tahu. Itu guru sekolah minggu harus jadi pendoa buat anak-anaknya. Jangan doain cuma hari Minggu. Semua anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, umum aja doa. Nah kalau setiap guru sekolah minggu diberi tanggung jawab membina anak-anak, apakah satu guru sekolah minggu 5 anak, setiap hari doakan tuh namanya. Tuhan aku berdoa buat Kesia, dia anak SD belajar hari ini, berkati dia Tuhan supaya dia cerdas. Berkati Tuhan supaya dia dijaga oleh lingkungan yang sehat. Berkati Tuhan supaya apa yang disampaikan di sekolah minggu dia bisa terapkan. Itu menjadi pendoa. Kekuatan doa orang benar itu kan besar kuasanya. Ada nggak dilakukan begitu? Nggak ada kan? Ini kan kita harus mengoreksi juga. Itu yang saya bilang. Kurikulum itu menjadi penting. Kurikulum itu kan ada indikator, ada macam-macam. Nah, per semester bikinlah evaluasi guru-guru sekolah minggu. Anak kamu gimana? Yang 5 orang. Kan kita mau cerita dong. Iya, anak saya 1 minggu saya lihat mereka kayak sakit, berumur, begini. Jadi kita tahu cara bagaimana menolong dia. Itu harus dilakukan. Kalau enggak anak-anak, ya udah lepas aja. Mereka nggak merasa memiliki guru sekolah. Hubungan emosi itu terbatas. Mungkin itu yang perlu disiasati ya, barangkali dibuat, dibangun. Saran saya supaya gereja dengan guru sekolah minggu itu punya visi. Anak-anak ini masa depan gereja. Jangan sampai kita udah bina sampai di SMP baru dia pelayanan di Tiberia sana. Ya kan? Pelayanan di Glosa, pelayanan di gereja apa itu, ada gereja sekarang yang 1 jam gereja itu. Itu kan di mall kan? Ada itu gereja 1 jam saja. Itu di kota Casablanca sana di Kokas. Saya sudah pernah ke sana. Saya sering keliling-keliling gereja. JPCC ya. Itu kan gereja 1 jam saja. Ada juga, saya sekarang bingung nama-nama gereja ya. Jadi gitu. Malah anak-anak pendeta ke TPCC. Nah, coba anak pendeta aja dari sini repot. Karena apa? Guru sekolah minggunya kan menarik. Nggak menjabutkan mereka mungkin ya, sehingga mereka cari apa ya, pengalaman spiritual yang mereka mungkin dapatkan di sana kan gitu. Jadi tantangan ya buat kita. Tantangan. Tapi Kak, menginspirasi banget tadi ya Kak, kasih apa ya, masukan buat kami. Misalnya ini kita kan ini sekarang kan kita mengandalkan kayak komunikasi via
misalnya satu kakak sekolah minggu bertanggung jawab untuk adik-adiknya, katakanlah 3-4 orang Iya. gitu ya. Jadi komunikasi itu nggak harus, misalnya tidak terbatas cuma sekali seminggu Iya, gitu ya. Jadi benar. kita itu yang tetap kayak mentorship gitu Iya, ya, sehingga iya. ada kedekatan emosi tadi. Yes. Jadi mereka ada pergumulan apapun dia sharing di situ gitu kan. Benar. Sehingga kita bisa nge-track mereka Benar, gitu loh. benar. Bisa saja mereka misalnya di sekolah punya pengalaman tentang hal-hal yang mungkin negatif, misalnya bully atau apa. Jadi karena mereka sudah percaya dengan kita, sehingga terbangun nih komunikasi yang baik ya. Dengan juga kita tetap membawa mereka dalam doa-doa pokok kita gitu ya. Jadi kalau mungkin ini kita bangun, saya rasa anak-anak sekolah minggu ini bisa jadi anak-anak yang luar biasa ya, sampai bahkan ke depannya gitu. Jadi ini justru evaluasi buat kami juga gitu kan, menjalankan metode ini gitu ya. Karena sekarang memang udah gitu, karena sekarang anak-anak ya tadi mereka lebih kepada diri sendiri kan, fokus Iya. ke diri sendiri kan. Semua diri sendiri, mereka nggak peduli dengan dunia luar. Makanya dia nggak pernah tahu dunia sekitar. Iya. Nah ini yang harus diperhatikan, ya kan? Dek, apa kabar? Semangat belajar ya hari ini? Kan seneng tuh mereka di grup. Kalau ada grup anak-anak biasanya kan udah punya HP ya. Iya. Ya kalau batita-batita kan terbatas juga ya. Iya. Nah, bagaimana menciptakan kelas tadi atau pemuritan atau kelompok-kelompok kecil tadi? Ya, tentu teman-teman tahu lah ya, usia berapa yang sudah bisa diajak berkomunikasi, usia berapa yang sudah bisa diajak ngobrol. Hal-hal sederhana aja, jangan langsung firman Tuhan dan pusing juga kan? Nah, tapi cara masuk ke sana gimana? Dia ngobrol, kita makan apa di sekolah? Makanya masak apa? Banyak cerita lah. Iya, saya mau menambahkan aja. Kalau kami di Sulawesi pernah pakai itu namanya hubungan dengan orang tua. Karena saya baru 1 bulan ini, kita sebabkan cukup baru. Ini kita cuma berapa 2-3 bulan aja ya, kasih tugas di sini. Kita pernah pakai buku umum orang tua. Jadi di buku itu, guru sekolah minggu itu memberikan info kepada orang tua. Ini loh teks ceritanya dari sini. Kemudian nanti ayat hafalan yang harus dihafal untuk minggu depan ini. Lalu ada seperti renungan harian. Nah itu orang tua juga harus mengingatkan anak. Nah di situ terjalin komunikasi antara guru sekolah minggu dengan orang tua. Lalu nanti memang kita juga ada evaluasi per beberapa bulan begitu ya, dengan guru sekolah minggu dengan orang tua dan juga khusus guru sekolah minggu saja. Gimana perkembangan ini? Jadi yang seperti yang tadi Ibu cerita tadi bilang, ada mentoring dari beberapa anak itu juga sudah kita lakukan gitu. Jadi itu memang sangat menolong. Bukan hanya untuk sekolah minggu, juga untuk remaja khususnya ya remaja. Sehingga ini memecahkan gap antara anak guru sekolah minggu dengan orang tua ya. Dan itu sangat menolong. Lalu sebaiknya memang ada retret ya, khusus guru sekolah minggu, dan di situ bisa ada evaluasi sehingga dan ada informasi anak ini gimana sih, anak ini gimana sih gitu. Jadi saling ada masukan gitu di antara kelas ya. Itu bisa bagus itu. Jadi guru sekolah sendiri, guru sekolah minggu sendiri yang membuat renungan untuk anak-anak, ya kan? Langsung dibikin kayak saya aja ini ya. Di sekolah juga bikin begitu. Waktu saya ke Pokok 3 ya, ini mahasiswa saya. Buku renungan itu saya sudah bikin renungan anak-anak, pokok doanya, pergumulannya apa gitu, untuk sehari itu tulis. Doamu apa? Nanti kita cek, kok doamu itu terus. Gak pernah doa orang tua, gak pernah doain negara, gak pernah doain ini, dan itu gak dicek. Saya sering bikin begitu loh anak-anak. Itu benar, kalau bisa tadi, karena sekolah minggu punya kurikulum, punya goal untuk anak kelas tengah, yuk kita guru-guru rapat, bikin renungan anak-anak yang sesuai kebutuhan mereka. Jadi anak-anak itu tiap hari ada renungan. Gimana renungannya hari ini? Udah baca belum? Ih, dapat apa dari renungan hari ini? Ya memang tambah kerjaan sih untuk guru-guru sekolah minggu. Tapi karena kita ada goal ya, mengharapkan anak-anak ke depan itu menjadi manusia-manusia Tuhan gitu ya, istilah orang teologi ya. Jadi banyak strategi ya. Nah, tadi masukan ibu tuh bener, bagus banget itu. Karena kita juga kerjaannya tuh di kampus. Ini mahasiswa teologi loh, yang dia udah baca kita pagi, siang, hari, tapi harus dibuat begitu. Kalau enggak,
jangan bikin buku renungan dari luar sana. Iya. Kan ada buku ini nih, bahan aja. Ini bisa dibuat, diketiklah 1 minggu renungannya ya kan. Minggu bawa buku renungannya ya. Kita mau lihat doanya apa hari itu, ditulis aku berdoa supaya saya mungkin apa gitu kan ya, aku berdoa untuk orang tuaku, cita-citanya juga doain apa cita-citaku, dice ya memang tambah kerjaan guru sekolah minggu gitu ya. Silakan mau nambah atau menyambung dari apa yang disampaikan Ibu Hatu tadi. Saya melihat cucu saya itu sekolah itu ada buku saat teduh. Jadi harus saat teduh dengan orang tuanya. Bukti kalau orang tuanya saat teduh dengan dia apa? Tanda tangan bapaknya atau ibunya. Sampai suatu hari bapaknya ibunya itu tugas luar. Sampai yang tanda tangan mbaknya. Padahal mbaknya pakai jilbab. Dia mengenai murid-murid Tuhan Yesus. Jadi pembantunya anak itu, cucu saya, hafal murid Tuhan Yesus itu berapa, namanya siapa saja. Jadi itu saksi jadi ya. Jadi itu terus ada buku-buku itu tadi saat teduh. Kemudian seminggu sekali hari Senin disuruh bersaksi. Setiap anak disuruh bersaksi. Masih kecil SD kelas 1 kelas 2 suruh bersaksi. Menghafal ayat. Itu. Bagus itu ada buku itu tadi. Buku saat itu istilahnya boleh lah istilah apa digunakan ya. Gitu. Jadi tinggal guru sekolah minggu sepakat bagaimana mendesain. Nah, itu kan strategi sebenarnya. Strategi kita untuk menjawab tantangan hari ini anak-anak di luar sana. Supaya mereka nggak keluar sana. Ya kan? Nanti dikasih vitamin sama ibu sebagai ketua IGC. Tentu guru sekolah minggu ya kan ekstra soalnya. Iya. Ya, kalau nggak ada lagi pertanyaannya kita mau break ya. Saya pasti yakin banyak pertanyaan sebenarnya yang kita perlu diskusikan. Nah nanti ibu tuh retret kan guru sekolah minggu, ya kan? Sambil bahas kurikulum untuk anak-anak usia masing-masing. Ajak saya juga boleh, nggak apa-apa. Saya bukan jadi pembicara ya. Nggak jadi pembicara, nggak usah. Cuma mendampingi. Boleh, ajak saya mendampingi. Senang juga saya. Doyan juga diajak aja. Oke.